Terima kasih teman-teman, balik lagi dengan Bijaksana Channel. Kita akan belajar mengenal dasar kelistrikan ya teman-teman. Kali ini kita akan membongkar kabel dari stop kontak ya. Ini stop kontak kabelnya yang kita akan lepas ya nanti ya teman-teman. Ada beberapa alat yang kita gunakan, diantaranya kita lihat ya, ini kita bongkar ya kabel kunci kontaknya. Kita harus bisa juga mengidentifikasi bahwa kabel kunci kontak itu rusak atau tidak ya teman-teman. Di antaranya nanti kita periksa dan pasang ulang ya di mesin diesel ini berbahan bakar solar ya, untuk mesin pemotong ya teman-teman. Nah, ini kebetulan kabel sudah dilepas ya teman-teman. Jadi kabel dari stop kontak ini kita lepas, kita periksa satu-satu ya teman-teman. Baik dari warna ataupun ukuran ya. Kita lepas satu persatu, kita kelupas ya. Periksa dari ujung sampai ujung, apakah dia bisa menyalurkan arus listrik atau tidak. Nah, ini alat yang kita gunakan, ada obeng diantaranya, ada cutter, ada pula lakban dan apometer ya. Nah, fungsi dari apometer sendiri yaitu untuk memeriksa aliran listrik atau tahanan ya, ataupun kita bisa merubahnya ke OHM atau ohm ya, untuk memeriksa tahanan ataupun arus listrik tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum memeriksa kabel, teman-teman harus bisa juga ataupun menguasai alat ukur apometer ya, untuk pemeriksaan dasar kelistrikan itu ya, patokannya teman-teman harus bisa menggunakan apometer ya. Kita langsung saja praktek ya teman-teman, pemeriksaan kabel untuk kunci kontak ya. Kita gunakan apometer dengan menggunakan ohm ya, atau tahanan ya, OHM ya, jangan lupa itu ya. Kita periksa satu-satu ya teman-teman, dari mulai warna maupun ukuran. Biasanya kalau warna merah, ada biru, ada hitam, ada kuning ya. Periksa dari ujung ke ujung ya, dari soket, dari ujung kunci kontak yang terhubung dengan kunci kontak dan soket ya, penyambung ya. Jadi kita selalu gunakan apometer untuk pemeriksaan kabel. Jadi di awal kita sudah bahas bahwa salah satu fungsi dari apometer itu untuk memeriksa arus atau tahanan ya pada kabel ya. Jadi teman-teman harus juga belajar cara menggunakan apometer. Kebetulan yang kita pakai ini apometer digital ya, bukan apometer analog. Kita periksa teliti ya satu-satu, karena tatkala kita salah pemeriksaan, begitupun kita salah mengidentifikasi bahwa kunci kontak itu benar atau tidak ya teman-teman. Harus teliti. Periksa satu-satu ya. Jadi disinilah teman-teman, selain tambah mengenal komponen, teman-teman juga harus teliti dalam pemeriksaan ya.
Kalau kita sudah melakukan pemeriksaan tadi, mengidentifikasi kabel itu bagus atau tidak ataupun bisa menggantinya, teman-teman langsung lakukan pemasangan ya. Pemasangan pada mesin pemotong tersebut ya teman-teman. Jadi dengan teliti juga, selain bisa membongkar, memeriksa, dan bisa juga melakukan pemasangan ya pada mesin tersebut ya teman-teman. Jangan lupa juga sebelum memasang kunci kontak terhubung dengan dinamo starter, teman-teman juga harus meriksa sumber arus listrik dari baterai ya. Kebetulan ini video sedang pemasangan sumber arus listrik teman, berkaitan dengan tempat dan waktu ya. Kebetulan mesin ini sedang ditunggu oleh para pekerja di lapangan untuk digunakan, jadi kita terburu-buru untuk pengerjaannya ya teman-teman. Next video kita lebih detail lagi pemasangan kelistrikan yang dari mulai baterai, kunci kontak, dan dinamo starter ya teman-teman. Tinggal tunggu berikutnya untuk pemasangan ataupun instalasi kelistrikan pada engine ataupun mesin ya teman-teman. Nah, kalau sudah pemasangan baterai, kita langsung periksa kembali ya kunci kontak ya. Kita pastikan bahwa sudah layak ya, sudah on ya. Kita mulai saja, kita starter mesin tersebut ya teman-teman. Yo, alhamdulillah ya teman-teman, hasil pemeriksaan mengidentifikasi masalah bisa dipakai ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman telah berkunjung ke channel kita ya teman-teman. Next video kita lebih luas lagi pengetahuan kita ya, tambah wawasan ya. Semoga ya teman-teman ya. Kalau sudah melakukan pemeriksaan ya, nah kita ambil tadi ya kabel yang sudah kita periksa bahwa kabel tersebut sudah tidak layak, kita lem biru ganti dengan yang baru. Ya, kebetulan kita juga mengerjakan dua pengerjaan ya untuk kunci kontak. Jadi selain mesin potong, kita pemeriksaan juga untuk kunci kontak mesin pompa air ya teman-teman. Jadi langkahnya sama walaupun beda mesin ya, langkah-langkah pemilihan dasar kelistrikan tahapannya sama gitu ya. Bukan berarti beda mesin, beda tahapan pemeriksaan kelistrikan ya teman-teman. Jadi langkah yang tadi kita gunakan sama cara pemeriksaannya ya teman-teman. Demikianlah teman-teman
video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungan buat channel kita Bijaksana Channel ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi next video.